Jangan anggap remeh nyeri lutut, kesemutan di kaki, atau rasa cepat lelah saat berjalan. Mungkin Anda sering berpikir, ini wajar, kan sudah tua. Tapi tahukah Anda, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa gejala-gejala ini bisa menjadi sinyal bahaya dari kondisi kesehatan yang lebih serius? Seringkali, masalah pada kaki dan sendi ditambah dengan kolesterol tinggi, menjadi tembok penghalang bagi para lansia untuk menikmati masa tua yang aktif dan bahagia. Bayangkan, bagaimana rasanya jika setiap langkah terasa berat atau khawatir akan jatuh karena kaki yang lemah? Saya telah melihat banyak pasien yang tadinya aktif dan mandiri, kini harus bergantung pada orang lain karena masalah kaki yang kronis. Bahkan, ada yang sampai harus membatasi interaksi sosial karena nyeri yang tak tertahankan. Kondisi ini bukan hanya tentang ketidaknyamanan fisik, tapi juga tentang kualitas hidup yang terenggut. Tapi jangan khawatir, ada solusi sederhana yang bisa Anda mulai dari dapur Anda sendiri. Saya teringat betul dengan Ibu Siti, usia 62 tahun. Beliau datang kepada saya dengan keluhan nyeri lutut hebat dan kadar kolesterol yang cukup tinggi. Awalnya, beliau sangat pesimis, mengira ini adalah bagian tak terhindarkan dari penuaan. Setiap hari hanya bisa duduk di kursi. Bahkan untuk sholat pun terasa sangat sulit. Suatu hari, saya menyarankan beliau untuk mencoba menerapkan pola makan sehat, termasuk menambahkan beberapa camilan yang akan saya bagikan di video ini. Singkat cerita, dengan disiplin dan kesabaran, Ibu Siti mulai merasakan perubahan. Nyeri lututnya berangsur membaik, dan yang mengejutkan, kadar kolesterolnya pun perlahan menurun hingga batas normal. Kini, Ibu Siti kembali bisa berjalan-jalan di taman, bahkan ikut senam lansia di kompleksnya. Perubahan kecil dalam camilan hariannya ternyata memberikan dampak yang luar biasa positif, mengembalikan semangat dan kemandiriannya. Dan saya akan bagikan rahasia kecil ini di video kali ini. Halo Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kabar Anda? Hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung dan menonton video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir di channel Sahabat Lansia Sehat, saya ucapkan selamat datang. Di sini, kita akan membahas berbagai tips dan informasi seputar kesehatan lansia. Langsung dari pengalaman saya sebagai seorang dokter selama lebih dari 20 tahun hari ini. Kita akan membahas sesuatu yang seringkali dianggap remeh, namun memiliki dampak besar bagi kesehatan Bapak dan Ibu sekalian, terutama bagi kaki yang kuat dan kadar kolesterol yang aman. Banyak dari kita berpikir bahwa menjaga kesehatan di usia senja itu rumit, padahal kuncinya seringkali ada pada hal-hal kecil yang kita konsumsi sehari-hari. Seringkali, masalah kolesterol tinggi dan kaki yang lemah dianggap sebagai takdir. Padahal, tubuh kita memiliki kemampuan luar biasa untuk pulih dan berfungsi optimal jika diberikan nutrisi yang tepat. Saya akan membagikan 7 camilan rahasia yang tidak hanya lezat, tapi juga secara ilmiah terbukti dapat membantu menjaga kaki Anda tetap kuat, mengurangi nyeri sendi, dan yang paling penting, menjaga kadar kolesterol Anda tetap terkendali. Ini adalah informasi yang sangat berharga dan mudah diterapkan dalam rutinitas harian Anda. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar. Tibor. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Sahabat Lansia Sehat, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas 7 cemilan ini bikin kaki lansia tetap kuat dan kolesterol tetap aman. Mari kita selami satu persatu camilan ajaib yang bisa menjadi sahabat terbaik Bapak dan Ibu di usia senja. Camilan ini tidak hanya lezat, tapi juga dikemas dengan nutrisi penting yang menunjang kesehatan kaki dan jantung Anda. Pertama, edamame rebus. Edamame adalah kacang kedelai muda yang direbus dan merupakan sumber protein nabati yang sangat baik. Protein ini krusial untuk menjaga massa otot kita, terutama saat usia terus bertambah. Tahukah Anda, seiring bertambahnya usia, tubuh kita cenderung kehilangan massa otot lebih cepat. Sebuah kondisi yang disebut sarkopenia, yang bisa membuat kaki melemah dan rentan terhadap jatuh. Selain protein, edamame juga kaya akan mineral penting seperti kalsium yang menunjang kesehatan tulang, zat besi yang penting untuk pembentukan sel darah merah dan mencegah anemia yang bisa menyebabkan kelemahan, serta magnesium. Magnesium ini, Bapak dan Ibu, sangat berperan dalam fungsi otot dan saraf, membantu mencegah kram otot yang sering menyerang di malam hari. Tidak hanya itu, edamame juga mengandung folat, vitamin B kompleks yang esensial untuk regenerasi sel-sel tubuh, termasuk sel-sel otot dan jaringan ikat di kaki Anda. Kandungan seratnya yang tinggi juga patut diacungi jempol, karena serat ini bekerja efektif dalam menurunkan kadar kolesterol jahat LDL dalam darah.
Menariknya, edamame juga rendah kolesterol dan purin, sehingga sangat aman dikonsumsi oleh penderita asam urat atau mereka yang ingin menjaga kadar purin. Tata Brenda, ini menjadikan edamame camilan yang ideal untuk menjaga kesehatan kaki dan jantung sekaligus. Untuk mengonsumsinya, cukup rebus edamame hingga matang, lalu taburi sedikit garam jika suka. Porsi yang dianjurkan adalah sekitar 1 mangkuk kecil atau sekitar 100–150 gram per hari sebagai camilan sehat. Kedua, buah ceri merah. Buah ceri merah, khususnya varietas tart cherry, adalah permata kecil yang sangat bermanfaat. Mereka mengandung senyawa kuat yang disebut antosianin, jenis antioksidan yang memberikan warna merah gelap pada buah ini. Antosianin ini memiliki sifat antiinflamasi yang luar biasa, membantu meredakan nyeri dan pembengkakan pada sendi. Bagi bapak dan ibu yang sering merasakan nyeri sendi akibat peradangan, ceri merah bisa menjadi solusi alami yang lezat. Antioksidan ini bekerja dengan mengurangi peradangan sistemik dalam tubuh, yang seringkali menjadi akar masalah dari nyeri sendi kronis. Yang lebih menarik lagi, ceri merah dikenal luas dalam membantu menurunkan kadar asam urat dalam darah. Kadar asam urat yang tinggi adalah penyebab utama penyakit asam urat, yang bisa menyebabkan serangan nyeri sendi yang sangat parah dan mendadak. Dengan rutin mengonsumsi ceri, Anda bisa mengurangi risiko serangan asam urat yang menyakitkan. Selain itu, ceri juga mengandung vitamin C, nutrisi penting yang tidak hanya mendukung sistem kekebalan tubuh, tetapi juga membantu tubuh dalam proses ekskresi atau pembuangan kelebihan asam urat. Ini adalah mekanisme alami tubuh yang bisa kita dukung dengan asupan nutrisi yang tepat. Buah ceri juga rendah kalori dan bebas dari lemak jahat, menjadikannya pilihan camilan yang sempurna tanpa perlu khawatir akan penambahan berat badan yang tidak diinginkan. Berat badan yang sehat juga sangat penting untuk mengurangi beban pada sendi-sendi kaki. Untuk takarannya, sekitar 10–15 buah ceri merah per hari sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya. Bisa dinikmati langsung, ditambahkan ke dalam oatmeal, atau dibuat jus tanpa tambahan gula. Ketiga, biji labu panggang seringkali dianggap sepele. Biji labu adalah sumber nutrisi yang padat dan memiliki manfaat besar untuk kesehatan kaki dan otot. Mereka kaya akan magnesium, mineral yang vital untuk lebih dari 300 reaksi biokimia dalam tubuh, termasuk yang berkaitan dengan fungsi otot dan saraf. Magnesium sangat efektif dalam mencegah kram otot, terutama kram malam hari yang sering mengganggu. Selain itu, magnesium juga berperan dalam transmisi sinyal saraf, membantu mencegah sensasi kesemutan atau mati rasa yang kadang terasa di kaki. Selain magnesium, biji labu juga mengandung seng, mineral penting lainnya yang berperan dalam regenerasi sel. Ini berarti seng membantu perbaikan dan pembentukan sel-sel baru, termasuk di jaringan persendian dan otot, menjaga integritas struktural kaki Anda. Kabar baiknya, biji labu sangat rendah purin, sehingga aman dikonsumsi oleh penderita asam urat. Ini penting karena banyak camilan lain yang mengandung purin tinggi, justru bisa memicu serangan asam urat. Lebih jauh lagi, biji labu mengandung fitosterol, senyawa alami yang telah terbukti membantu menurunkan kadar kolesterol jahat LDL, DIRA. Fitosterol bekerja dengan menghambat penyerapan kolesterol di usus, sehingga membantu menjaga kesehatan pembuluh darah dan mengurangi risiko penyakit jantung. Untuk mengonsumsinya, cukup panggang biji labu tanpa tambahan minyak atau garam berlebih. Porsi yang dianjurkan adalah sekitar 1 sendok makan sekitar 30 gram per hari sebagai camilan. Keempat, Greek yogurt plain. Greek yogurt adalah camilan yang luar biasa untuk lansia, terutama dalam mendukung kekuatan otot kaki. Ini adalah sumber protein berkualitas tinggi yang sangat baik, dan protein ini adalah bahan bakar utama untuk membangun dan mempertahankan massa otot. Protein dalam Greek yogurt memiliki nilai biologis yang tinggi, artinya mudah diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh untuk perbaikan dan pertumbuhan otot. Ini sangat penting untuk menjaga kekuatan kaki dan mencegah kelemahan otot seiring bertambahnya usia. Selain protein, Greek yogurt juga sangat tinggi kalsium. Kalsium adalah mineral esensial untuk kesehatan tulang, membantu memperkuat tulang dan mencegah osteoporosis, kondisi di mana tulang menjadi rapuh dan rentan patah. Tulang yang kuat adalah pondasi bagi kaki yang sehat dan kuat yang membedokkan. Greek yogurt dari yogurt biasa adalah kandungan probiotiknya yang lebih tinggi. Probiotik adalah bakteri baik yang mendukung kesehatan pencernaan. Pencernaan yang sehat berarti penyerapan nutrisi yang lebih baik, termasuk nutrisi yang penting untuk kesehatan sendi dan otot. Selain itu, probiotik juga berkontribusi dalam mengurangi peradangan di seluruh tubuh. Pilih Greek yogurt yang plain atau tanpa rasa, karena varian lain seringkali mengandung gula tambahan yang tinggi.
Greek yogurt plain juga rendah lemak jenuh dan purin, menjadikannya pilihan yang sangat sehat untuk camilan harian Anda. Bisa menikmati sekitar 1 cangkir, sekitar 150-200 gram Greek yogurt plain setiap hari. Bisa ditambahkan buah-buahan segar atau sedikit madu sebagai pemanis alami. Kelima, wortel stik rebus atau panggang wortel. Sayuran berwarna cerah ini lebih dari sekadar baik untuk mata. Wortel kaya akan beta-karoten, antioksidan kuat yang akan diubah menjadi vitamin A dalam tubuh. Antioksidan ini berperan aktif dalam melawan peradangan, termasuk peradangan yang bisa menyebabkan nyeri sendi dengan mengurangi peradangan sistemik. Wortel dapat membantu meringankan ketidaknyamanan pada sendi dan membuat kaki terasa lebih nyaman saat bergerak. Ini adalah cara alami dan lezat untuk mendukung kesehatan sendi Anda. Selain beta-karoten, wortel juga mengandung vitamin K, nutrisi penting yang seringkali terlupakan, namun krusial untuk kesehatan tulang. Vitamin K berperan dalam proses pembekuan darah dan juga dalam metabolisme tulang, membantu menjaga kepadatan mineral tulang. Tulang yang kuat adalah fondasi utama untuk kaki yang kokoh dan sehat. Wortel adalah camilan yang sangat rendah kalori, sehingga cocok bagi bapak dan ibu yang ingin menjaga berat badan sehat. Berat badan yang ideal akan mengurangi beban pada sendi-sendi kaki Anda. Tidak hanya itu, wortel juga rendah purin dan memiliki kandungan serat yang baik. Serat ini tidak hanya mendukung pencernaan yang sehat, tetapi juga terbukti membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah dengan cara mengikat kolesterol dan mengeluarkannya dari tubuh untuk mengonsumsinya. Cukup potong wortel menjadi stik dan rebus atau panggang hingga lunak. Sekitar 1 wortel ukuran sedang sekitar 100 gram per hari sudah cukup. Keenam, apel merah. Apel merah adalah buah klasik yang penuh manfaat kesehatan, terutama bagi lansia. Mereka kaya akan berbagai antioksidan, terutama quercetin. Ini adalah senyawa anti-inflamasi yang sangat kuat, bekerja aktif untuk melawan peradangan dan mengurangi nyeri sendi. Dengan mengonsumsi apel secara rutin, Anda bisa membantu meredakan ketidaknyamanan pada sendi-sendi kaki, menjadikan setiap gerakan terasa lebih ringan dan nyaman. Ini adalah cara sederhana namun efektif untuk mendukung mobilitas Anda. Apel juga mengandung serat larut yang disebut pektin. Pektin ini adalah serat yang sangat bermanfaat untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Ia bekerja dengan membentuk gel di saluran pencernaan, yang kemudian mengikat kolesterol jahat LDL dan membantu mengeluarkannya dari tubuh. Dengan demikian, apel dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, yang sangat penting untuk menjaga kelancaran aliran darah ke kaki. Aliran darah yang baik berarti nutrisi dan oksigen yang cukup untuk otot dan saraf, mencegah rasa lelah, kesemutan, atau dingin pada kaki. Apel juga rendah purin, sehingga aman bagi penderita asam urat. Selain itu, kandungan serat dan airnya yang tinggi membuat Anda merasa kenyang lebih lama, membantu menjaga berat badan yang sehat. Ingat, berat badan yang ideal sangat penting untuk mengurangi beban pada persendian kaki. Disarankan untuk mengonsumsi 1 buah apel merah ukuran sedang setiap hari. Sebaiknya dengan kulitnya karena banyak nutrisi dan serat terkandung di sana. Ketujuh, dark chocolate ini mungkin camilan yang paling mengejutkan. Tapi percayalah, dark chocolate adalah camilan yang luar biasa untuk kesehatan lansia, asalkan dikonsumsi dengan bijak. Dark chocolate, terutama yang memiliki kadar kakao tinggi minimal 70%, mengandung flavonoid tingkat tinggi. Flavonoid adalah jenis antioksidan yang sangat kuat. Mereka bekerja dengan meningkatkan produksi oksidan nitrat dalam tubuh yang membantu melebarkan pembuluh darah. Efek pelebaran pembuluh darah ini sangat penting karena dapat meningkatkan aliran darah, termasuk ke kaki Anda. Aliran darah yang lebih baik ke kaki berarti lebih banyak oksigen dan nutrisi yang sampai ke otot dan saraf, yang dapat secara signifikan meredakan kelelahan kaki, mengurangi sensasi kesemutan, dan mengatasi rasa dingin pada kaki. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang sering mengalami masalah sirkulasi di area kaki. Selain itu, flavonoid dalam dark chocolate juga terbukti membantu menurunkan tekanan darah dan mendukung kesehatan jantung secara keseluruhan. Jantung yang sehat berarti sirkulasi darah yang optimal ke seluruh tubuh, termasuk ke kaki. Kabar baik lainnya, dark chocolate juga rendah purin, sehingga aman bagi penderita asam urat. Namun, penting untuk dicatat bahwa dark chocolate, meskipun sehat, tetap tinggi kalori. Oleh karena itu, konsumsi harus dalam jumlah sedang. Cukup 1-2 kotak kecil sekitar 20-30 gram dark chocolate dengan kadar kakao minimal 70%. Per hari sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya tanpa berlebihan. Nikmati sebagai camilan atau tambahkan ke oatmeal Anda. Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang sudah kita bahas, camilan-camilan sederhana ini punya potensi besar untuk mengubah kualitas hidup Anda. Takaran yang saya sebutkan tadi adalah panduan,
umum yang aman bagi sebagian besar lansia. Ingat, kuncinya adalah konsistensi dan moderasi. Memasukkan kemelon-kemelon ini secara rutin ke dalam pola makan Anda adalah langkah awal yang sangat baik. Namun, selain asupan nutrisi, ada beberapa hal penting lain yang perlu Anda perhatikan. Pertama, tetaplah aktif secara fisik. Tidak perlu melakukan olahraga berat, cukup berjalan kaki setiap hari selama 30 menit. Melakukan senam ringan untuk lansia, atau bahkan hanya melakukan peregangan di rumah. Gerakan membantu melancarkan peredaran darah, menjaga kekuatan otot, dan melumasi sendi. Kedua, jaga berat badan ideal Anda. Kelebihan berat badan memberikan beban ekstra pada sendi-sendi kaki dan lutut yang bisa mempercepat kerusakan sendi dan memperburuk nyeri. Kembali ke berat badan ideal akan sangat meringankan beban pada kaki Anda. Ketiga, pantau terus kesehatan Anda. Lakukan pemeriksaan kesehatan rutin, termasuk cek kadar kolesterol dan asam urat Anda secara berkala. Ini memungkinkan Anda untuk mendeteksi masalah lebih awal dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum kondisi semakin parah. Dan yang tak kalah penting, miliki pola pikir positif. Kesehatan adalah investasi jangka panjang. Dengan semangat yang baik, Anda akan lebih termotivasi untuk menjaga pola hidup sehat. Jangan mudah menyerah dan teruslah berupaya untuk hidup lebih baik. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, kita telah melihat bahwa menjaga kaki tetap kuat dan kolesterol tetap aman di usia senja bukanlah hal yang mustahil. Kuncinya seringkali terletak pada pilihan-pilihan kecil namun berdampak besar dalam diet harian kita. Camilan seperti edamame, ceri merah, biji labu, Greek yogurt, wortel, apel merah, dan dark chocolate, semuanya adalah sumber nutrisi yang luar biasa untuk menunjang kesehatan kaki, mengurangi peradangan sendi, serta menjaga kadar kolesterol tetap stabil. Ingatlah cerita inspiratif Ibu Siti, yang dengan perubahan camilan kecilnya, berhasil mengatasi nyeri lutut dan menurunkan kolesterol, mengembalikan semangat dan kemandiriannya. Ini adalah bukti nyata bahwa langkah-langkah sederhana bisa membawa perubahan besar dalam hidup Anda. Saya tahu, mungkin ada di antara Bapak dan Ibu yang merasa, sulit mengubah kebiasaan. Tapi percayalah, tubuh kita adalah anugerah yang harus kita jaga. Jangan biarkan rasa malas atau ketidakpedulian membuat Anda kehilangan kebebasan bergerak dan menikmati masa tua yang penuh kebahagiaan. Mari kita jadikan kesehatan, kaki dan kolesterol yang aman sebagai prioritas utama. Dengan pola makan yang benar, aktivitas fisik yang cukup, dan semangat yang positif, Anda bisa terus menjalani hidup dengan penuh vitalitas. Bagaimana Bapak dan Ibu, apakah Anda siap untuk mencoba 7 camilan sehat ini dan merasakan perbedaannya? Saya yakin Anda bisa. Ajaklah min-min lansia Anda, tetangga, atau anggota keluarga untuk menonton video ini dan bersama-sama menjaga kesehatan. Bagikan informasi bermanfaat ini agar lebih banyak lagi lansia yang bisa merasakan manfaatnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Sahabat Lansia Sehat untuk tips kesehatan lainnya yang akan datang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat selalu.